Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan menyelesaikan masalah regresi linear dengan menggunakan metode gradient descent. Nah, sebagai contoh, kita gunakan data sebagaimana yang kita jalankan berikut. Jadi datanya tersimpan ke dalam bentuk file CSV dengan nama bensin. Nah, coba kita lihat dulu datanya seperti apa. Jadi datanya ini ada sebanyak 65 baris, kemudian ada 2 buah kolom. Kolom pertama ini namanya liter, jadi 20 liter, 25 liter, dan seterusnya. Kemudian kolom kedua ini namanya kilometer, jadi 142 km, 177 km, dan seterusnya. Berikutnya, data tersebut kita masukkan ke dalam variabel X dan Y. Jadi ini kita gambar dulu sebelum kita bahas bagaimana cara mendapatkan metode gradient descent-nya. Jadi X ini adalah kolom liter, kemudian Y adalah kolom kilometer. Jadi X ini sebagai variabel prediktornya, kemudian Y ini sebagai variabel responnya. Nah, kemudian N sama dengan X.shape ini menghasilkan M itu banyak baris dari X, dan N itu adalah banyak kolom dari X. Baik, kita lanjutkan. Nah, data tadi kalau kita gambar, jadi kolom pertama liter, dan kolom kedua kilometer, itu adalah seperti ini gambarnya. Nah, problemnya, jadi pada masalah regresi adalah bagaimana kita mendapatkan persamaan. Jadi kalau kita lihat judulnya tadi adalah regresi linear, bagaimana mendapatkan persamaan linear yang bisa menghampiri titik-titik data tersebut dengan error sekecil mungkin. Nah, kalau kita misalkan titik-titik data ini sebagai pasangan berurutan X dan Y, yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya, maka persamaan garis tersebut itu bisa kita tulis sebagai Y sama dengan W dikalikan X plus C. Dengan W ini adalah kemiringan dan C ini adalah bias, di mana W dan C akan kita cari menggunakan data yang ada tersebut. Nah, sebagai contoh, ini kita ambil aja W sama dengan 5, C sama dengan 3. Jadi kita ambil aja ya acak ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, coba kita terapkan. Jadi ini Y prediksi, W dikalikan X plus C, X-nya mengacu ke data yang liter tadi, kemudian C 3, W-nya 5, ya Y pred itu merupakan prediksi, yaitu perkalian Wx plus C. Nah, ini kita gambar aja. Nah, jadi kalau kita gunakan W-nya 5, terus C-nya 3, hasilnya adalah seperti ini. Persamaan garisnya. Nah, ini kurang memuaskan begitu ya persamaan garisnya, karena kita ingin persamaan garisnya itu harusnya melewati titik-titik atau di tengah-tengah titik-titik inilah gitu. Nah, coba kita lihat kira-kira MSI-nya berapa gitu. Nah, di sini kita hitung errornya. Jadi error itu sama dengan Y prediksi dikurangi Y. Nah, Y pred di sini itu diwakili oleh persamaan garis gambarnya. Kemudian Y data. Jadi kalau secara grafik, secara geometri, maka errornya itu sama dengan jarak antara titik terhadap garis. Itu error. Jadi kalau misalkan ini titik ke-6, berarti error ke-6 itu sama dengan jaraknya ini berapa gitu. Nah, ini tentunya errornya paling kecil karena ini dekat dengan garis. Nah, biasanya atau seringkali ukuran yang dipakai di dalam regresi linear ada yang namanya mean square error
ada juga sum square error. Nah, dalam hal ini kita gunakan mean square error. Jadi jumlah error kuadrat dibagi dengan M. Nah, ketika kita gunakan W-nya 5 dan C-nya 3, diperoleh mean square error-nya itu 2328. Nah, ini menyatakan apa kira-kira begitu ya? Y. Nah, itu Y tadi. Jadi Y tadi berapa? Y itu apa ya? Kilometer dikuadratkan, dijumlah, dibagi dengan banyak data. Nilainya adalah 2328. Jadi cukup besar. Berikutnya kita coba, jadi W-nya tadi kan 5. Kemudian C-nya 3. Sekarang kita coba W-nya 10 dan C-nya 3. Kira-kira mean square error-nya semakin kecil atau tidak? Nah, ternyata persamaan garisnya sekarang ada di atas titik-titik. Nah, mean square error-nya menjadi 8.000. Jadi menjadi lebih besar. Kita coba lagi dengan nilai W11 dan C3. Nah, malah lebih besar mean square error-nya. Nah, kira-kira W-nya berapa, C-nya berapa, yang error-nya itu menjadi lebih kecil, atau mean square error-nya menjadi lebih kecil. Nah, tentu kalau kita coba-coba ini tidak akan bisa ditemukan ya, yang pasti akan sulit lah. Kita coba 1 juta kali juga belum tentu bisa menemukan yang terbaik. Nah, sehingga ada metode yang disebut sebagai metode gradient descent. Nah, sebelum itu kalau kita menggunakan Python, sebenarnya Python juga sudah menyediakan library yang namanya sklearn. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai W dan mencari nilai C yang bisa menghasilkan persamaan regresi linier yang nilai mean square error-nya itu minimum. Nah, caranya cukup mudah. Pertama kita import aja, jadi import sklearn.linearModel SLM. Kemudian model sama dengan lm.linearregression. Model.fit dalam kurung x, y. X ini adalah data, dan y juga data yang kita berikan dari file CSV di atas. Nah, kemudian W-nya itu bisa diperoleh. Jadi kalau sudah dijalankan, maka kita punya model yang di dalamnya itu ada nilai gradien dan juga nilai biasnya. Nah, kalau kita ingin manggil, kita bisa menggunakan model.coef itu untuk gradien dan model.intercept itu untuk biasnya. Nah, kita lihat di sini, jadi setelah kita masukkan ke W dan C-nya, jadi diperoleh W-nya ini 6,56 dan seterusnya, dan C-nya 7,34. Nah, kemudian kita gunakan untuk memprediksi nilai Y. Kita masukkan ke dalam persamaan Y-pred sama dengan W kali X plus C. Nah, kita peroleh persamaannya yang menggunakan W dan C dari library sklearn itu adalah seperti ini. Jadi ada di antara garis-garis ya, sebagaimana yang kita inginkan. Dan kemudian di sini mean square error-nya menjadi 94,15557. Jadi ini adalah persamaan garis yang mewakili dari titik-titik tersebut dengan error yang sekecil mungkin. Nah, berikutnya kita akan menggunakan metode gradient descent. Jadi kalau ini kan modelnya sudah jadi ya, kita tidak bisa melihat seperti apa di dalamnya. Nah, cara kerjanya bagaimana itu yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, gradient descent. Jadi seperti apa? Saya akan beralih ke slide karena akan ada sedikit penurunan persamaan. Nah, kita kembali pada persamaan yang akan kita cari. Nah, jadi persamaan garisnya tadi itu bentuknya adalah Y sama dengan W dikalikan X plus C. Itu ya.
Nah, jadi kita beralih dulu ke slide. Nah, ini saya bawa ke bawah supaya nanti ketika beralih itu bisa langsung ke metode gradient distance-nya. Maaf, bukan ini maksud saya ya. Coba saya tutup dulu. Biar bisa full screen kita pakai Adobe Reader. Nah, ini bisa full screen. Ya, oke. Nah, ini adalah gambar yang ada di Jupyter Notebook tadi, yaitu garis yang berwarna merah, itu persamaannya adalah Y sama dengan W dikalikan X plus C, dengan W-nya 5 dan C sama dengan 3. Dan ini persamaan garis yang masih belum optimal. Nah, kita akan mencari tahu caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan ini yang optimal. Nah, baik, anggap data yang berupa titik-titik tadi kita sebut sebagai seperti ini. Jadi, X1, Y1, X2, Y2, jadi titik pertama sebagai koordinat yang berpasangan. Kemudian ini titik kedua, dan seterusnya sampai titik ke M. Nah, persamaan regresi linearnya kita tuliskan sebagai Y sama dengan W dikalikan X plus C ditambah dengan error. Jadi kalau Y data, X data, nilainya itu akan sama kalau ada errornya. Karena kalau kita lihat di gambar yang tadi, itu ada selisih antara garis dengan titik. Itu artinya setiap data itu mengandung error. Nah, selanjutnya, kalau kita terapkan setiap data pada persamaan regresi ini, misalkan data ke I, maka akan menjadi seperti ini. YI sama dengan WXI plus C plus error ke I. Kita tinggal ganti aja I-nya dengan angka 1. Ini berarti Y1 sama dengan WX1 plus C plus error 1 atau epsilon 1 di sini. Kalau kita ganti 2, ya berarti itu data kedua, ada error kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari loss function atau definisi dari mean square error yang kita perlukan tadi. Pertama, persamaan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk error atau epsilon, yaitu epsilon I sama dengan YI dikurang W kali XI plus C. Jadi ini kita balik aja. Nah, selanjutnya, error kuadrat berarti ya kita tinggal kuadratkan aja, error ke I kuadrat. Kemudian mean square error itu sama dengan mean square error. Jadi mean square error sama dengan 1 per M dikali dengan jumlah error kuadrat. Yang ini adalah error kuadrat. Ya, ini berarti lambang jumlah. Berarti semua error kuadrat, semua error pada setiap titik, semua error pada titik-titik kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Nah, selanjutnya, jadi agar diperoleh nilai MSE yang minimum, maka kita bisa menurunkan persamaan ini terhadap W, kemudian sama dengan kan 0. Oke, baik, kita lihat aja slide berikutnya. Jadi kita turunkan MSE, jadi MSE ini ya persamaannya bisa diingat-ingat. Nah, kita turunkan terhadap W, hasilnya adalah 2 dikali 1 per M dan seterusnya, kemudian dikali dengan turunan WXI terhadap W. Kemudian turunkan MSE terhadap C sama dengan kan 0. Nah, supaya minimum, maka W dan C-nya itu harus kita peroleh dari penyelesaian dua persamaan ini. Nah, cara menyelesaikannya ini juga
Ada banyak cara, diantaranya dengan menggunakan metode gradient descent. Nah, sebelumnya apa sih hasilnya? Do MSE2W itu hasilnya adalah ini. Jadi turunan MSE terhadap W. Kemudian turunan MSE terhadap C, hasilnya adalah itu. Nah, ini ada perkalian dengan min XI, ini kita bisa masukkan ke sini, jadi akan diperoleh ini, persamaan 2. Mungkin bisa diamati sebentar. Jadi mungkin yang background-nya matematika atau dari yang lainnya tetapi pernah belajar kalkulus mungkin mudah memahami ini karena ini hanya turunan biasa aja. Kemudian ini juga kita masukkan, kita kalikan ya, nah sehingga diperoleh persamaan 2 dan 3. Jadi MSE diturunkan terhadap W hasilnya adalah ini, MSE diturunkan terhadap C hasilnya adalah itu. Nah, berikutnya metode gradient descent sendiri itu definisinya adalah seperti ini. Jadi kalau variabel yang dicari adalah W dan C, maka definisi dari metode gradient descent itu adalah WK plus 1 sama dengan WK dikurangi alfa dikalikan dengan do MSE 2W. Dengan K ini adalah iterasi, makanya bisa mulai dari 0 sampai N. Kemudian CK plus 1 sama dengan CK dikurang alfa do MSE do C. Nah, alfa ini apa? Alfa adalah learning rate. Jadi kita bisa memberikan angka alfa ini sekecil mungkin, misalkan aja 0,001. Kalau besar gimana? Kalau besar itu biasanya akan menyebabkan iterasinya itu tidak konvergen. Nah, jadi akan bagus kalau nilai alfanya itu semakin kecil, tapi tentu saja perhitungannya semakin banyak. Nah, sebelumnya kita sudah punya do MSE 2W dan do MSE 2C. Nah, itu kita substitusikan ke persamaan 45 ini sehingga diperoleh. Jadi, metode gradient descent-nya untuk masalah regresi linear di atas adalah seperti ini. WK plus 1 sama dengan WK dikurangi alfa, kalikan dalam kurung ini adalah do MSE 2W. Nah, di sini W-nya kita ganti dengan WK, karena jadi iterasi. Kemudian C kita ganti dengan CK. Nah, pada persamaan kedua, CK plus 1 sama dengan CK dikurangi alfa, dikali min 2 per M, dan seterusnya. Jadi sama, yang semula ini W kita ganti dengan WK, dan C diganti dengan CK. Tapi, di pemrograman nanti bisa kita tulis W begitu aja. Oke, nah ini berikutnya akan kita pakai untuk mencari nilai W dan mencari nilai C. Nah, kira-kira seperti ini penurunan dari metode gradient descent untuk penyelesaian masalah regresi linear. Nah, sekarang kita kembali ke program Python-nya tadi. Oke, silakan diingat-ingat ya, bentuk dari persamaannya adalah seperti ini. Nanti akan ada sedikit perubahan. Di programnya kita tidak akan memakai indeks, karena ya supaya lebih sederhana aja. Nah, kalau misalkan lupa nanti bisa di pause, diingat-ingat lagi, kemudian balik lagi ke program Python-nya. Oke. Nah, metode gradient descent. Nah, di sini nilai awalnya, jadi W-nya, nah ini kita ganti ya, ganti 5. 5 kita ganti 0 maksudnya, jadi ini 0. Ya. Jadi kalau sebelumnya sudah diperoleh nilai W-nya adalah 6,5, terus C-nya 7,3, ini yang memberikan nilai MSE yang minimum, yaitu 94,155 dan seterusnya. Kemudian persamaan garisnya, kalau kita gambar hasilnya seperti itu, ya bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang kita mulai baru lagi, yaitu dengan mengambil nilai W sama dengan 0 dan C-nya juga 0. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya. Jadi ini kan 0,001. Nah, ini jadi titik 3. Oke. Sama ya, 0,001. Ini 0,001. Oke.
Baik, jadi jangan dikira W-nya ini sudah ikut yang atas, tapi ini kita tulis baru. Jadi coba biar tidak salah paham ya. Kita lihat aja nilai W dan C-nya di baris yang ini. Nah, jadi W-nya 0, C-nya 0. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan prediksinya di sini, misalkan kita masukkan lagi ya, tentu nilainya akan 0. Nah, tapi kita tidak masukkan dulu karena akan kita update nilai W-nya dengan menggunakan metode gradient descent. Nah, ini W sama dengan W dikurangi alpha dikalikan min 2 per M dikalikan dengan jumlah X kali Y dikurang W kali X kali X. Nah, ini X kuadrat min C dikalikan dengan X. Jadi kalau di Python, jadi perkalian begini tanda bintang itu merupakan produk. Jadi kalau misalkan ukuran X itu M dikali 1, kemudian ukuran Y M kali 1, maka ini bisa langsung dikalikan. Jadi perkaliannya, bukan dot product ya, jadi perkalian antar elemen aja, tidak dijumlahkan. Kalau dot product kan itu dijumlahkan hasilnya. Jadi maaf. Jadi X bintang X itu sama dengan ya, setiap elemen X dikalikan dengan setiap elemen X. Sedangkan kalau dikalikan dengan W, karena W skalar, jadi setiap elemennya dikalikan dengan W. Oke, demikian. Nah, mungkin bisa diamati lagi nanti pada persamaan pada slide sebelumnya. Jadi, kira-kira apa yang berubah di sini. Jadi, kalau tadi kan kita kasih indeks K, begitu. Ini tidak usah, untuk penyederhanaan aja. Baik, kita jalankan ya. Kalau ini kan sampai 2000, nah sekarang sekalian aja kita coba dulu lah sampai 2000 dulu. Kira-kira hasilnya bagaimana. Nah, kita jalankan sampai 2000 kali, ternyata diperoleh nilai W-nya 6, nilai C-nya 0,405. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, nilai W-nya 6, nilai C-nya 7. Mean square error-nya 94. Nah, kalau punya kita ini pakai gradient descent, kira-kira gimana? Oke, kita gambar. Nah, persamaan garisnya kira-kira sudah berada di antara data, ya sudah memuaskan ya. Nah, cuman kalau dibandingkan dengan yang dari sklearn, itu masih ada selisih. Ini 94, yang punya kita pakai gradient descent itu 97. Ya, sudah lumayan dekat ya. Artinya program yang kita buat menggunakan metode yang kita turunkan sebelumnya ini sudah berhasil. Kalau pengen lebih kecil lagi gimana? Nah, kita tinggal kalau pengen ini MSI-nya lebih kecil ya kita tinggal tambahin aja ini iterasinya. Jadi for i in rank 2000 artinya ini diulang sebanyak 2000 kali. Nah, kita tambahkan aja sekalian sampai 20.000. Oke, kita ulang dari sini ya, biar W-nya dari 0 lagi. Oke, sudah jalan. Oke, masih proses. Nah, udah jalan. Ini 6,7, kemudian C-nya 1,9. Nah, ternyata tidak signifikan, saudara-saudara. Jadi nilainya masih 96, tapi sudah cukup bagus. Itu selisih yang sangat kecil untuk MSI-nya. Nah, kira-kira demikian cara mencari atau menyelesaikan masalah regresi linear dengan menggunakan metode gradient descent. Silakan bertanya di komentar jika ada yang masih belum dipahami, atau kalau memang membutuhkan penjelasan secara matematik, mungkin bisa kirim email begitu ya, karena tidak bisa menuliskan persamaan matematik di komentar. Ya, demikian, terima kasih udah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Sampai ketemu di masalah-masalah selanjutnya.